문제 없어. 그래. 내가 알아서 할 테니까 얼른 가. 얼른 가, 성주야. 넌 엄마부터 살려야 되는 게 우선 아니야? 내가 누군 줄 알아? 알아! Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, udah pada siap kan? Mari kita lanjutkan review dari drama-drama kesukaan dari teman-teman semua. Gimana dia kelanjutan kisahnya dari drama yang bakal direview saat ini? Yuk, ini dia reviewnya by Mimin. Jangan lupa ya, siap-siap, oke? 에서 나가야 될 운명이야. 강인하는 죽지 그러셨어요. 그랬으면 Kang In-ha yang udah capek-capek nyari di mana keberadaan dari Tae-oh, orangnya malah nongol sendiri di hadapan Kang In-ha. Kemudian mereka langsung pergi berbicara berdua, dan di sini Kang In-ha nggak terima kalau misalkan Tae-oh itu menghalangi rencananya dia. Kang In-ha juga bilang sama Tae-oh bahwa Kang In-ha yang dulu dia kenal itu udah nggak ada lagi, udah dikubur dalam-dalam dan sekarang adalah Kang In-ha New Era. Dan Tae-oh juga bilang bahwa dia nggak takut sama sekali dan mereka di sini bakal bersaing untuk mendapatkan siapakah yang bisa mempertahankan Kang Oh, In-ha ataupun Tae-oh. Karena kalah berdebat, Kang In-ha langsung meluncurkan rencananya dia, di mana ternyata rencana Kang In-ha itu adalah mengeluarkan mantan sekretarisnya Inju yang juga merupakan temennya dia. Nah, dikeluarkanlah dia dari sana, katanya kan ada telepon dari seseorang, ada kunjungan. Ternyata setelah diangkat itu adalah telepon dari Kang In-ha. Nah, di sini In-ha menawarkan sama temennya ini bahwa dia bakal selalu mendukung dan juga bakal mencari cara untuk mengeluarkan temennya dari sana. Nah, temennya juga bilang bahwa oke, dia percaya sama In-ha dan selama ini dia juga udah ngebantu In-ha hingga dia pun harus rela masuk ke dalam sana, ya kan? Tapi ternyata apa yang dikasih In-ha sama dia? Yeps, In-ha malah nyuruh salah satu sipir di sana untuk ngekill temannya ini. Segala cara dimainkan sama Kang In-ha demi mencapai tujuannya dia. Bener-bener dah. Dan dia pun di rumah sekarang, yeps, santai-santai aja karena sipir mengabarkan bahwa rencana mereka berhasil. 요청이 먼저 왔어. 그 아저씨 Sementara itu Han Tae-oh dan juga beberapa timnya dia langsung menyusun rencana, di mana kan ternyata Sung-ju itu sempat menghubungi Gold Edge dan disinilah mereka bakal menyusun rencana sematang mungkin untuk bernegosiasi dengan si Sung-ju ini. Karena di pikiran timnya Sung-ju bersama ibunya bahwa mereka itu bisa nanti bakal bernegosiasi dengan Gold Edge tanpa mereka ketahuin siapa sebenarnya orang dibalik dari Gold Edge itu. Terus Hiju pergi menemuin kakak iparnya dia dan sebenarnya di sini dia pengen mendukung Sung-ju. Jadi dia pengen meminta dukungan dari kakak iparnya ini juga. Tapi ternyata kakak iparnya tidak mau bekerja sama dengan Sung-ju dan juga Hiju. Dia lebih memilih dengan Kang In-ha. Dimana sekarang Kang In-ha itu lagi ketar-ketir tentang Gold Edge Investment karena dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan. Terus adik dari ayahnya bilang bahwa dia nggak mau kalau misalkan In-ha ini terlalu tergesa-gesa dan juga panikan seperti ini. Kalau nggak, ya dia bisa aja langsung beralih lagi ke pihak yang lain gitu. Jadi cepat selesaikan gitu loh In-ha ya. Kemudian Kang In-ha, Sung-ju dan juga ibunya tiba-tiba aja bertemu di ruangan ini, di mana menurut In-ha mereka bertiga ini dikumpulkan sama pemilik dari Gold Edge Investment dan mereka nggak tahu itu siapa kan. Terus tiba-tiba datanglah orang yang mereka tunggu. 인베스트먼트 공동대표 한태호라고 합니다. Yeps, betapa kagetnya mereka ketika Tae-oh memperkenalkan diri sebagai Kodirut Gold Edge Investment. Nah, mereka semua kayak nggak terima gitu, apalagi Sung-ju. Nah, dia bilang bahwa apa sih sebenarnya yang kamu lakukan ya kan? Tae-oh bersikap tenang dan juga nggak banyak ngomong. Jadi mereka semua itu udah ketar-ketir banget, terutama Kang In-ha. Nah, setelah itu Tae-oh langsung pergi dari sana dan karena ketar-ketir ya kan, si In-ha langsung menjegat si Tae-oh. Dan dia bilang bahwa dia tidak akan pernah membiarkan Tae-oh menggunakan cara ini untuk menghalangi jalannya dia menjadi pemimpin Kang Oh. Tae-oh seakan tidak peduli dengan Kang In-ha. Dia bilang, ya udah kita lihat aja nanti siapakah yang akan menang. Setelah itu Tae-oh balik ke timnya dia dan mereka langsung merayakan beberapa hal yang sudah mereka lakukan karena kan rencana mereka cukup berjalan dengan lancar. Nah, di sini juga dihadirin sama Na Hye-won karena kan mereka juga satu tim sekarang.
Dan keesokan harinya, kakak iparnya Inha itu menyuruh Inha datang ke galerinya dia, dan di sini dia bilang bahwa dia menghadiahkan lukisan itu untuk Kang Inha, yang artinya lukisan itu adalah kerjasama. So di sini berarti dia berada di pihaknya Kang Inha, dan dia juga bilang sama Kang Inha untuk jangan menyia-nyiakan kesempatan yang sudah dia berikan. So bertambahlah sekutunya Kang Inha. Nah setelah itu dia juga dipanggil sama ibunya untuk makan malam bersama. Nah dia pikir bahwa ibunya sama Sungju bakal menjadi satu timnya dia juga kan, berpihak sama dia. Tapi 왔니? ketika dia masuk ke dalam rumah itu, ke ruang makan, di sana ternyata udah ada Han Tae-oh. Ya nggak terimalah dia ya kan, dan ekspektasinya tidak sesuai dengan realita. Nah setelah mereka cheers, dia minum seteguk, dia langsung pergi meninggalkan mereka. Jadi dia ngerasa bahwa ini bukan perkumpulan gue gitu loh, dia nggak terima kan hal itu. Nah setelah itu dia juga langsung menjalankan rencana lagi untuk mengeluarkan ayah Tae-oh dari penjara. Dan ya udah, setelah itu keesokan harinya langsunglah ditugaskan salah satu sipir di sana untuk mengeluarkan ayah Tae-oh selama 2 hari aja nih. Kenapa 2 hari? Karena Kang Inha memiliki sebuah rencana untuk mendesak Han Tae-oh dan membuat dia itu lebih menderita lagi gitu loh. Nah setelah ayahnya keluar, dikirimlah foto di mana keberadaan dari ibunya Han Tae-oh. Nah makanya tujuan ayahnya selanjutnya adalah pergi ke sana. Betapa kagetnya ibunya Han Tae-oh ketika dia tahu bahwa suaminya itu ada di hadapannya dia. Dan dia marah banget sama suaminya ini. Dan kalian tahu apa yang dilakukan suaminya? Yeps, dia ngedorong istrinya ini, dan ya udah, akhirnya istrinya pun jatuh dan akhirnya meninggoy. Dia tinggalin begitu aja. Dan Kang In-ha seneng lagi karena rencananya dia sejauh ini masih berjalan dengan lancar. Oke, baik. Sungju dan juga ibunya bakal mengadakan konferensi pers mendadak, tapi ternyata setelah itu tiba-tiba ibunya Sungju ditangkap sama Pak Pol. Mereka benar-benar nggak tahu ini kenapa, karena ibunya itu dituduh sudah menyembunyikan sebuah jasad yang nggak tahu itu punya siapa ya kan. Ya udah, karena itulah ibunya langsung ditangkap dan juga bukti-buktinya cukup akurat gitu. 내가 알아서 할 테니까 얼른 가! 얼른 가, 성주야! Yeps, yang melakukan semua itu tak lain tak bukan adalah Kang In-ha. Dia sengaja membuat skenario sehingga membuat ibunya Sungju itu ditangkap. Sehingga itu rapat daruratnya itu akhirnya hampir dibatalkan. Tapi setelah itu si Kang In-ha datang dan bilang sama mereka bahwa tentang berita ibunya Sungju itu udah ditangkap sama Pak Pol. Dan ketika si Sungju nonton, akhirnya dia tahu siapakah yang udah membuat skenario itu untuk menangkap ibunya dia, yaitu In-ha. Han Tae-oh yang juga hadir di sana tahu apa sebenarnya yang direncanakan sama Kang In-ha, dan dia kayak kesel banget sih sama In-ha ini. Nah setelah itu dia langsung diberitahukan juga sama si babang hacker ya kan, kalau sebenarnya itu semua direncanakan sama Kang In-ha fix banget. Dan setelah itu dia mendapatkan pesan bahwa ayahnya udah dibebaskan, dan dia langsung gercep dong pergi ke tempat ibunya kan, karena dia tahu betul ketika ayahnya keluar seperti yang dibilang ayahnya, dia bakal ngekill ibunya Tae-oh. Dan benar aja dong, Tae-oh itu mendapati kalau ibunya itu udah nggak ada. Betapa nyesalnya dia, karena selama ini kan dia nggak mau jumpa sama ibunya, selalu menghindar dari ibunya. Tapi sekali mereka berjumpa, ibunya udah nggak ada. Huiju yang nggak terima karena ibunya ditangkap Pak Po, dia langsung protes lah sama Kang In-ha ya kan. Nah di sini In-ha meminta Huiju ini untuk berpihak sama dia karena Huiju udah dianggap sebagai adiknya dia. Tapi karena melihat sikap In-ha seperti ini dan juga nggak kooperatif sama sekali, membuat Huiju itu nggak mau percaya sama In-ha dan bilang bahwa In-ha itu udah sangat-sangat keterlaluan banget. So dia nggak mau berpihak sama In-ha. Terus antek-anteknya Kang In-ha juga mulai menyusun rencana nih, dan semakin banyak aja orang yang bergabung dengan dia. Nah setelah itu In-ha pergi menemui Sungju, dan di sini sebenarnya dia meminta Sungju itu untuk bergabung sama dia. Tapi Sungju itu nggak mau karena dia tahu betul bagaimana sikap dari si In-ha ini dan juga sifatnya. So dia nggak mau, dan di sini juga In-ha nge-spill bahwa memang dialah yang mengatur skenario untuk nangkap ibunya si Sungju. Dia nggak mau lah mengorbankan hal itu hanya demi ibunya gitu kan. Dan dia tegaskan sama In-ha juga bahwa dia tidak akan membiarkan In-ha itu memakai nama belakang keluarganya. Dia tidak akan pernah dia biarkan sama sekali.
Setelah itu apakah Inha menyerah? Tidak, dia langsung berkumpul dengan antek-anteknya dan mereka berpesta dan merayakan bahwa Inha ini udah yakin banget kalau dialah yang bakal menjadi penerus Kang Oh dan rencana mereka bakal terwujud sesegera mungkin. Han Tae-oh masih meratapi kepergian ibunya dan ketika itu tiba-tiba aja Sungju datang ke sana ngelayat. Nah di sini sekalian Sungju itu mau menceritakan karena dia tahu sebenarnya itu ulah siapa ya kan. Dan langsung aja setelah ngelayat dia langsung bilang sama Tae-oh bahwa yang diduga berat dan juga pasti yang melakukan hal ini kepada ibunya dan juga ibunya Han Tae-oh adalah Kang In-ha. Hingga keesokan harinya, Tae-oh itu terpaksa mengeluarkan jurus pamungkasnya dia. Nah, In-ha ini lagi seneng-seneng ya kan, udah sok-sokan bakal menguasain Kang Oh. Tapi ternyata dia didatengin sama Bapak Jaksa dan tertulis di sana bahwa Kang In-ha itu ditangkap karena terbukti udah ngekill beberapa orang, termasuk abangnya dia sendiri. Dan di sana udah ada Tae-oh, Kang In-ha udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi dan dia masih berusaha dan yakin banget bahwa Tae-oh tidak memiliki bukti apapun. Oke, kita flashback sebentar. Nah, setelah selesai pemakaman ibunya Tae-oh, dia mendapatkan surat dari ibunya. Di mana di sana ibunya itu bilang sama Tae-oh bahwa ibunya memiliki permintaan terakhir sama Tae-oh. Ibunya ingin Tae-oh itu melupakan masa lalunya dan langsung melangkah ke masa depan. Dan ibunya pengen Tae-oh juga hidup bahagia dan udah gak usah pikirin lagi yang lalu-lalu. Sekarang fokus sama diri sendiri dan juga di masa depan. Nah setelah itulah Tae-oh sempat balik sih ke rumah mereka yang lama. Dan dia pun mampir dan meletakkan foto ibunya di sana. Dan gak lupa juga dia meletakkan foto ibunya juga di kamarnya dia yang sekarang. Tae-oh juga akhirnya mendengarkan perkataan ibunya, mengurungkan dan juga menurunkan egonya dia dan dia melepaskan semuanya. Dan gak ada lagi ngelakuin hal yang dia lakukan sebelumnya. Terus Kang Jung-mu masih belum sadarkan diri. Nah karena Tae-oh udah mengubah rencananya dia bilang sama Kang Jung-mu bahwa dia bakal berusaha melindungi Kang Oh. Gak cuma Han Tae-oh yang berubah, Sungju juga akhirnya mengalami perubahan sama dirinya sendiri. Dia nggak mau lagi mendengarkan ibunya karena ibunya masih bersikeras banget menyuruh Sungju untuk mengambil alih Kang Oh. Tapi Sungju nggak mau lagi karena dia udah capek banget menuruti permintaan ibunya selama ini. Dan dia tahu bahwa itu semua adalah demi keserakahan ibunya, bukan demi dia gitu loh. Jadi di sini dia memohon banget sama ibunya untuk mengurungkan ibunya dan mengubur mimpi ibunya itu dalam-dalam. Karena dia udah nggak mau lagi melakukan hal itu dan dia juga minta sama ibunya untuk berubah menjadi lebih baik lagi dan menata masa depan yang lebih baik. Terus anak dari adiknya si Jung-mu juga bilang si ibu dokter penjara itu bahwa dia juga menyuruh ayahnya untuk udah gak usah lagi rebut-rebutan kekuasaan atau segala macam. Tapi ayahnya ini gak mau, dia tetap pengen mengalahkan Jung-mu dan menjadi pemilik Kang Oh gitu loh. Bandal juga si kakek tua ini ya kan. Karena pada hari itu kebetulan ada meeting dengan pemegang-pemegang saham dan di situ dihadirin semua orang termasuk keluarganya Kang Oh. Nah ternyata si ipar pertama ini memilih tetap bersama pihaknya Kang In-ha. Begitu juga dengan orang yang sempat dijodohkan sama Huiju. Jadi pilihan Huiju itu tepat untuk tidak bersama si Keribo ini, ya kan? Nah terus, mereka kan lagi nungguin Kang In-ha tuh. Tapi apalah daya, Kang In-ha-nya kan udah ditangkap dan dia nggak bisa mengelak sama sekali. Dan rencana Tae-oh berhasil banget. Setelah itu mereka mendapatkan kabar kalau misalkan Kang In-ha itu ditangkap. Paniklah semua pendukung-pendukung Kang In-ha, ya kan? Dan juga si ibu dokter udah bilang sama ayahnya bahwa dia tahu apa yang akan terjadi. Babang hacker bersama yang lainnya juga membereskan si sipir ini, ya kan? Jadinya di sini mereka memberikan sedikit pelajaran sama dia, mereka tangkap dan juga mereka takut-takutin. Ya, hitung-hitung akhirnya mereka bisa membalaskan dendam mereka sama si bapak sipir ini. Mampus kau. 이거 한태호 작품인가? Ketika Tae udah ditangkap dan juga diinterogasi sama si bapak jaksa, apakah dia takut gitu aja? Oh tentu tidak. Dia masih berpikir bahwa Tae itu dan yang lainnya belum memiliki bukti dan mereka
tidak akan bisa nangkep dia gitu kan. Tapi setelah itu ternyata mantan sekretarisnya Inju itu masih hidup dong. Loh, kok bisa masih hidup dia? Begini ceritanya. Jadi ketika itu setelah dia ditusuk ya kan, si ibu dokter berusaha nyelamatin dia. Setelah itu ibu dokter itu langsung bilang sama si Tae-oh bahwa Mo Gi-jun itu dalam bahaya. Nah setelah itulah si Tae-oh langsung ngedatangin si Mo Gi-jun. Di sini dia bilang sama Gi-jun bahwa orang yang udah melakukan hal itu sama Mo Gi-jun tak lain dan tak bukan adalah orang yang dia percaya, orang yang udah dia turutin perintahnya, yaitu Kang In-ha. Jadi di sini si Tae itu mencoba menyadarkan si Gi-jun ini bahwa In-ha itu nggak sebaik yang dia kira gitu loh. Makanya dia udah sadar dan dia akhirnya membuat pernyataan bahwa semua memang dilakukan dan juga disuruh sama Kang In-ha. So dia nggak bisa berkelak lagi dan dia udah menjadi tersangka. Tae-oh juga pergi menemui adik dari Kang Jung-moo dan dia udah kicep dan gak bisa ngapa-ngapain lagi. Siapa suruh tetap di pihak In-ha dan juga tetap bersikeras untuk mengambil Kang Oh. Gak akan bisa bapak tua, gak bakal bisa kau tahu. Nah setelah itu kantornya In-ha langsung digeledah dan juga anggota-anggotanya akhirnya dibubarkan semuanya. Dan Kang Jung-moo mengalami kesehatan yang menurun banget dan entah apa yang terjadi sama Jung-moo nih, apakah dia meninggoy ataupun tidak kita nggak tahu karena nggak ditunjukin. Nah setelah itu si In-ha menemukan surat yang dikirim dari Jung-moo untuk dia dan akhirnya Jung-moo mengubah nama keluarganya In-ha dari Kang menjadi Baek sama seperti dulu lagi. Ya udah lu nggak diakuin lagi sebagai keluarga Kang. Nah setelah itu Huiju disuruh ayahnya untuk menghubungin Han Tae-oh. Nah, di sini adalah pertemuan mereka udah sekian lama nggak jumpa tapi hanya bertatapan gitu aja. Karena Hiju langsung pergi karena ayahnya sama Tae-oh tuh pengen berbicara berdua. Betapa kagetnya Tae-oh karena kan yang dia tahu si Kang Jung-moo ini udah nggak ada kan, tapi ternyata itu semua rekayasa lagi dan si Jung-moo masih hidup sampai sekarang. Dan setelah itu Kang In-ha akhirnya diadilin dan dibuatlah keputusan. Dan ketika ditanya apa hubungannya dia sama Tae-oh dan juga Hye-won, dia nggak ngakuin sama sekali. Dia anggap bahwa mereka itu nggak kenal dan nggak pernah kenal gitu loh. Nah setelah itu akhirnya si In-ha ini dijatuhi hukuman untuk dipenjara seumur hidup. Dan gak lupa Han Tae-oh langsung menghampiri Kang In-ha untuk memberikan selamat ya kan. Nah di sini Kang In-ha itu udah nggak bisa nyombong lagi. Dia udah kayak pucat banget dan juga nggak bisa berkata-kata terlalu tinggi lagi. Dan dia juga bilang sama Tae-oh dia nggak akan meminta maaf karena toh minta maaf juga percuma gitu kan. Padahal Tae-oh itu masih berharap In-ha ini mau berubah dan juga meminta maaf gitu. Tapi ya gimana lagi. Kesempatan terakhir yang diberikan sama Han Tae-oh itu nggak diambil sama In-ha dan ya udah ditinggalkanlah dia di sana. Dan Tae-oh juga menitipkan foto mereka bertiga, Tae-oh, In-ha dan juga Hye-won semasa mereka lulus waktu mereka kuliah. Terus Sung-ju udah happy banget, begitu juga dengan Huiju. Jadi Huiju ini memutuskan untuk pergi berlibur dalam waktu yang cukup lama karena dia pengen memulihkan hatinya. Karena kan ya dia udah sakit banget selama ini, jadi dia perlu refreshing. Terus si Hye-won gimana? 어쩐 일이야? 맥주 마실래? Yap, dia tetap mengelola yayasan dengan baik dan juga yayasannya cukup berkembang pesat. Dan dia sama Tae-oh hubungannya gimana ya, mereka berdua memutuskan untuk kayak berteman aja dan tetap bekerja sama gitu. Jadi nggak ada hubungan mereka yang lebih jauh lagi sampai menikah ataupun gimana. Intinya mereka berdua kayak udah memutuskan jadi rekan aja. Oke, emang nggak apa-apa sih, gitu aja lah, lebih baik kan. Terus In-ha akhirnya memutuskan untuk bundir di penjara. Ya udah akhirnya dia meninggoy gitu. Dan 3 tahun sudah berlalu dan akhirnya Tae-oh lah yang dipilih sama Kang Jung-moo menjadi The Impossible Heir. Yaps, betul, Kang Jung-moo memilih Tae-oh sebagai penerus dari Kang Oh, dan Hye-won tetap mengurus yayasan dan dia juga mengurusnya dengan sangat-sangat baik sama seperti sebelumnya. Dan ya udah, dia sama Tae-oh ya udah gitu aja, seperti yang bilang tadi nggak ada hubungan yang lebih jauh lagi. Dan si Sung-ju menjadi sekretarisnya Han Tae-oh, posisi yang dulunya ditempatin Tae-oh gitu ya kan. Nah karena memang Kang Jung-moo itu mempercayakan semuanya sama Tae-oh, walaupun Tae-oh bukan keturunannya dia, tapi dia percaya bahwa Tae-oh bisa memimpin Kang Oh dan betapa senangnya Tae-oh akan hal itu. Jadi tanpa berbuat jahat, dia bisa mencapai tujuannya gitu loh. Jadi dengan membantu orang lain, tanpa kita harus berbuat jahat, kita bisa
mencapai apa yang kita impikan. Jadi cara baik itu masih ada guys, masih ada gitu. Gak lupa dia juga mengunjungi makamnya Inha, ya karena kan mereka berdua juga sempat akrab sebelumnya, walaupun akhirnya Inha memilih jalannya sendiri dan membuat dia menjadi seperti itu. Dan ternyata Taeho juga sering banget kepoin liburan dari Hwiju. Ya mungkin ini spill tipis-tipis ya, kalau dia kayaknya sama Hwiju, bukan sama si Hewon ya kan, bagus lah. Terus si Babang Hacker juga sudah bahagia sama teman-teman dan juga rekan-rekan yang lain, mereka diberikan liburan gratis sama Taeho. Dan itu waktunya juga cukup lama mereka liburan. Ya udah, setelah itu Taeho dan juga adiknya Jungmu akhirnya bergabung dengan Taeho, dan inilah dia, kita sambut The Impossible Hair yang sesungguhnya. Dan ya udah, begitulah endingnya teman-teman. Dan di ending scene dari drama ini, Han Taeho terlihat bertatapan dengan Na Hyewon. Ya udah, begitu aja endingnya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyaksikan review dari Mimin dari episode 1 hingga episode ending. Sampai jumpa lagi di drama menarik lainnya. Terus dukung channel ini ya. By the way, see you on next video. Bye bye.